Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mahasiswa untuk menuntaskan studi akhir tentu akan dituntut untuk menulis karya ilmiah. Bukan hanya studi akhir saja, namun dalam tugas-tugas pun biasanya diberikan tugas karya ilmiah. Begitu juga dengan profesi guru dan dosen. Untuk pengajuan pangkat, golongan, ataupun untuk syarat sertifikasi dan memenuhi beban kinerja. Biasanya dituntut untuk menyerahkan atau membuat karya ilmiah. Nah, pada video kali ini akan diuraikan apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Ini dikutip dari Siono dan kawan-kawan. Kemudian, definisi yang lain juga menyatakan bahwa karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan fakta atau analisa, disajikan dengan menggunakan bahasa baku, dan memberikan informasi yang bersifat objektif dan rasional. Yang lain pun menyatakan bahwa karya ilmiah disajikan dengan metode penulisan yang disusun sedemikian rupa untuk memastikan otentisitas karya penulis. Para sahabat, secara umum ada dua bentuk karya tulis yang sering dipublikasikan, yaitu bentuk tulisan populer dan non-populer. Yang dimaksud dengan tulisan populer adalah tulisan yang disajikan dengan gaya bahasa sederhana dengan tidak secara ketat memperhatikan unsur-unsur karya akademik seperti disebutkan di atas. Sementara tulisan non-populer adalah tulisan yang disusun untuk konsumsi kalangan tertentu dan memenuhi kriteria tertentu. Karya ilmiah termasuk kategori tulisan non-populer. Karena itu, ia dibuat untuk kalangan akademik dan memiliki aturan-aturan menyangkut isi dan teknik penulisan. Aturan tersebut dapat diamati dari cara menyajikan argumen dalam tulisannya. Karangan ilmiah biasanya menyajikan fakta secara objektif yang ditulis dengan cermat dan akurat. Para sahabat, apa saja jenis-jenis karya ilmiah? Yaitu ada makalah, ada buku akademik, ada artikel ilmiah, ada review buku atau review artikel, dan laporan penelitian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Karya ilmiah adalah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konversi ilmiah yang berlaku. Tulisan akademik adalah tulisan yang digunakan dalam lingkungan akademik, seperti laporan penelitian, makalah, artikel, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Salah satu hal utama untuk membedakan tulisan akademik dengan non-akademik adalah lingkungan di mana kedua jenis buku tersebut diciptakan atau digunakan. Sementara, pengertian review buku adalah tanggapan, tafsiran, penilaian terhadap mutu atau kualitas atau isi dari sebuah buku dengan menekankan pada penilaian secara ilmiah dan argumentasinya. Kemudian yang terakhir adalah laporan penelitian, yaitu suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Selanjutnya, apa saja karakteristik karya tulis ilmiah? Yaitu ada objektivitas, ada logis dan rasional, adanya teori, urgensitas dari satu tulisan, ada ide atau gagasan, ada induksi dan deduksi, ada data fakta yang valid atau sahih,
ada metode pengumpulan data, ada sistematika, dan ada referensi. Bahasa dalam karya ilmiah harus memenuhi kriteria yang jelas, tepat, lugas, dan format. Jelas maksudnya adalah kejelasan dan ketepatan isi diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, serta tidak memiliki banyak makna dalam setiap kata, atau istilahnya adalah ambigu, artinya bisa banyak. Nah, ini tentu akan membuat bingung ketika kita menggunakan kata yang kurang jelas atau kurang tepat. Kalimat juga tidak boleh berbelit-belit dan struktur paragraf yang runtut. Tepat maksudnya adalah bahasa yang digunakan harus mengikuti kaidah-kaidah logis dan definisi bermakna tunggal. Tujuannya adalah supaya hasil karya yang ditulis dapat dipahami dengan mudah dan tepat, serta kebenarannya dapat dimengerti dengan baik dan logis sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Selanjutnya, lugas dan format maksudnya adalah kelugasan dan keformatan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan kalimat pasif dan kata-kata tidak emotif. Ini yang dibutuhkan dalam bahasa ilmiah. Bila lebih spesifik dari bahasa karya ilmiah yang dipergunakan tadi, kita bisa lihat dari diagram berikut ya. Sifat dan ciri bahasa tulis ilmiah yaitu bahasanya adalah bahasa resmi. Jadi pergunakanlah bahasa resmi, bukan bahasa komunikasi sehari-hari yang lebih cenderung kepada bahasa santai begitu ya. Kemudian sifatnya formatif dan objektif, nadanya tidak emosional, keindahan bahasa tetap diperhatikan, kemubaziran dihindari, isinya lengkap, ringkas, meyakinkan, dan tepat. Dan berikut adalah struktur tulisan karya ilmiah. Tentu ada mulai dari cover ya atau halaman judul, lembar pengesahan atau persetujuan, abstrak jika ada, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, dan daftar lampiran jika ada. Kemudian masuk kepada isi dari tulisan, yaitu dimulai dengan pendahuluan. Di pendahuluan tentu ada minimal latar belakang masalah, pembatasan, dan perumusan masalah. Atau biasanya perumusan dahulu, baru pembatasan masalah. Kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bab 2 ada kerangka teoretis atau kajian teoretis. Ada juga yang menuliskan kajian kepustakaan. Silahkan dipergunakan yang mana saja sesuai dengan dasar teori yang digunakan. Kemudian landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis, penelitian jika ada. Pada bab 3 tentu ada metode penelitian, ada juga yang menuliskan metodologi penelitian, ada juga yang menuliskan prosedur penelitian. Silahkan pergunakan sesuai dengan teori yang diusung. Untuk metode penelitian ini, isinya adalah ada jenis penelitian, variabel penelitian, populasi sampel, jenis sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan pengujian hipotesis jika ada. Dan tentu pada penggunaan metode penelitian ini disesuaikan dengan apakah jenis penelitian ini adalah kualitatif atau kuantitatif. Pada bab 4 ada hasil penelitian. Hasil penelitian tentu berisi tentang gambaran umum, di mana kita melakukan penelitian, deskripsi hasil penelitian, kemudian ada analisis atau pengujian hipotesis, tentu disesuaikan dengan metode yang digunakan tadi ya, apakah kualitatif atau kuantitatif. Dan yang terakhir pada bab hasil penelitian adalah adanya pembahasan. Bab 5 adalah penutup, biasanya berisi simpulan, kemudian ada implikasi dan rekomendasi. Atau yang singkatnya biasanya berisi simpulan dan rekomendasi atau saran. Tidak lupa dalam struktur karya ilmiah tentu dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran jika ada. Dalam menggunakan rujukan dan penulisan daftar pustaka, perlu memperhatikan standar-standar yang berlaku.
Urutan penulisan misalnya, mulai dari penulisan nama penulis atau pengarang, tahun, dan seterusnya. Penulisan rujukan dengan catatan kaki atau footnote, ada juga yang menulis dengan body note untuk di dalam tulisan karya ilmiah. Sementara untuk daftar pustaka dapat menggunakan standar APA atau Chicago. Untuk yang apa, contoh penulisannya adalah misalnya nama, kemudian titik, tahun di dalam kurung, titik, judulnya, jangan lupa cetak miring, titik, kemudian di mana penerbit itu berada, di daerah mana, dan titik dua, baru kemudian nama penerbitnya. Sementara untuk Chicago, perbedaannya adalah tahunnya tidak dibuat di dalam kurung. Untuk lebih jelasnya, para sahabat semua bisa melihat pada buku-buku atau pada Word. Silahkan dibuka Word, kemudian masuk atau klik reference. Di dalam reference itu nanti ada style. Di situ stylenya boleh dicek, ada apa, ada Chicago dan yang lainnya. Selanjutnya, untuk lebih mengetahui bagaimana penulisannya, silahkan diklik bibliografi. Sahabat semua, di dalam menulis karya ilmiah, tentu harus mengikuti buku panduan atau buku akademik yang dikeluarkan di instansi atau di perguruan tinggi, di mana Bapak Ibu berada atau sedang melanjutkan studinya, atau jika tidak dalam proses sedang melakukan studi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Bapak Ibu dapat menggunakan buku pedoman atau buku panduan yang direkomendasikan untuk menulis karya ilmiah. Perbedaan tentu saja akan ada, namun para penulis atau orang-orang atau ahli yang menyusun buku-buku panduan untuk penulisan karya ilmiah pasti memiliki standar yang sama di dalam penulisan sistematika ilmiahnya. Perbedaan tentu tidak dijadikan untuk menjadi satu kesulitan di dalam melaksanakan penulisan karya ilmiah. Pergunakanlah yang mudah menurut yang kita pahami. Perbedaan adalah sunnatullah. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dan teruslah berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.